Ini rasanya iya. Duh, mudah-mudahan tidak terkendala jaringan lagi ya Resa. Dan kau aman-aman saja Resa. Oke Resa, semangat sayang. Nah, kali ini Resa akan menyampaikan materinya tentang artikel ilmiah. Ini merupakan materi terakhir, materi ke-8 atau modul ke-8 dari mata kuliah kepribadian bahasa Indonesia. Nah, artikel ilmiah ini merupakan implementasi terakhir dari keseluruhan materi dari modul 1 sampai modul 7. Jadi kalau artikel ilmiah atau karya berupa karya-karya ilmiah akan kita simak bersama, nantinya akan disampaikan oleh Resa. Disilakan, Nak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reza Samuel Sujarwadi. Salam Merdeka Literasi. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang bab 8 tentang artikel ilmiah. Pengantar. Artikel ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dibutuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Pada dasarnya, artikel penelitian merupakan laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Artikel non-penelitian tidak didasarkan oleh penelitian dan biasanya merupakan ulasan konsep. Karena itu, artikel non-penelitian juga disebut sebagai konseptual. Artikel konseptual pada umumnya berisi pemikiran teoretis mengenai suatu yang disajikan melalui analisis secara kritis, atau adapun artikel ilmiah populer relatif sama dengan artikel konseptual, yaitu artikel ilmiah yang lebih bergaya informal yang antara lain ditandai oleh penggunaan bahasa sehari-hari. Lanjut. B. Struktur teks pada artikel ilmiah. Yang pertama, struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Hal yang paling utama pada konvensi penulisan artikel penelitian adalah struktur teksnya. Struktur teks artikel penelitian dapat disusun kembali menjadi abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, simpulan. Sementara itu, pada umumnya formulasi struktur teks artikel konseptual atau artikel non-penelitian lebih bervariasi. Struktur teks yang sering dijumpai di jurnal ilmiah adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan. Struktur teks artikel konseptual lebih fleksibel daripada struktur teks artikel penelitian. Kefleksibelan itu bahkan sering berdampak pada pemberian judul pada tahapan-tahapan yang tidak selalu sama dengan nama-nama tahapan pada struktur teks. Kedua, artikel ilmiah populer. Pada umumnya, artikel populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer dapat disebut artikel opini. Berbeda dengan artikel penelitian atau artikel konseptual. Artikel ilmiah populer tidak mengandung abstrak, sama seperti genre eksposisi atau diskusi juga tidak mengandung abstrak. C. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu genre. Sebagai genre makro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya, atau abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, simpulan untuk artikel penelitian dan abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan untuk artikel non-penelitian. Yang pertama, teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, simpulan. Genre mikro yang terdapat di masing-masing tahapan pada struktur teks artikel penelitian beserta fungsi retoris yang diemban. Di pihak lain, struktur teks artikel konseptual adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan.
Genre mikro yang terdapat pada masing-masing tahapan pada struktur teks artikel konseptual berfungsi retoris yang diemban. Secara esensial, tahapan-tahapan dalam struktur teks artikel ilmiah atau terutama yang artikel penelitian sama dengan tahapan-tahapan dalam struktur teks laporan penelitian. Lanjut. A. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun yang konseptual. Semua isi bab pada artikel dimasukkan ke dalam abstrak. Pada prinsipnya, abstrak pada kedua jenis artikel itu mengemban fungsi retoris yang sama, yaitu menyajikan ringkasan dari keseluruhan artikel. Meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya dalam hal kandungan unsur-unsur yang disajikan. B. Pendahuluan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Dari bab ini, pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan adalah yang pertama, pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel. Yang kedua, alasan tentang pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi. Dan ketiga, cara atau dalam hal pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. Selain itu, pada bab pendahuluan, sudah disinggung teori yang digunakan untuk membahas pokok persoalan yang diajukan. Dan khusus untuk artikel penelitian, sudah disinggung pula ketertarikan antara penelitian yang dilaporkan pada artikel tersebut dan penelitian-penelitian yang sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Next. C. Tinjauan pustaka. Pada prinsipnya, bab tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi dua hal. Pertama, ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas. Dan kedua, ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau oleh penulis artikel itu sendiri. Kadang-kadang, bab tinjauan pustaka juga dilengkapi dengan kerangka pikir. D. Metodologi penelitian. Bab metodologi penelitian pada artikel penelitian memuat uraian tentang jenis desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Pada bab ini, dijelaskan secara rinci pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Instrumen dan bahan yang digunakan pada penelitian itu juga dijelaskan. Sementara itu, pada artikel konseptual tidak terdapat bab metodologi penelitian. Sebagai gantinya, penulis artikel konseptual dapat mengungkapkan alur pemikiran dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dibahas. Genre mikro yang digunakan pada bab metodologi penelitian adalah rekon, deskripsi, laporan, dan prosedur. Next. E. Hasil. Pada bab hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, atau bagian alir. Pada bab ini, belum disajikan interpretasi dan perbandingan antar kelompok data. Genre mikro yang terdapat pada bab hasil adalah deskripsi dan laporan. Deskripsi digunakan untuk menyajikan data secara individual, sedangkan laporan digunakan untuk melaporkan temuan-temuan yang terungkap dalam data sesuai dengan pengelompokan masing-masing. E. Pembahasan. Seperti terlihat dari namanya, bab pembahasan berisi pembahasan atau penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang. Teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Bab ini merupakan tempat untuk menjawab persoalan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Genre mikro yang sesuai untuk diterapkan pada bab pembahasan adalah diskusi atau meliputi eksplanasi. Seandainya bab pembahasan tidak direalisasikan dengan genre mikro diskusi atau meliputi eksplanasi, atau tetapi dengan deskripsi saja, hakikat pembahasan itu hilang dan yang terjadi adalah pemaparan belaka. Next.
G. Simpulan. Bab simpulan baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual berisi uraian yang menunjukkan pokok persoalan yang disajikan pada bab penurunan telah dilakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada bab pembahasan. Perbedaannya adalah pada artikel penelitian pokok persoalan itu dieksplorasi melalui data penelitian. Bab ini pada umumnya disertai implikasi penelitian dan saran, baik secara teoretis maupun praktis. Implikasi dan saran serupa juga dapat ditambahkan pada bab simpulan untuk artikel konseptual. H. Judul, daftar pusaka, dan lampiran. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dipahami dan hendaknya tidak terlalu panjang. Judul dapat dirangkai dari kata-kata kunci yang diambil dari artikel. Judul sebaiknya disampaikan secara ringkas dan jelas. Di sisi lain, daftar pustaka atau yang dalam bahasa Inggris disebut reference atau bibliografi merupakan bagian yang sangat penting pada artikel ilmiah, baik artikel penelitian maupun artikel konseptual. Daftar pustaka adalah daftar yang memuat semua sumber atau yang berupa buku, artikel ilmiah atau jurnal atau terbitan yang lain yang digunakan sebagai acuan dalam menulis. Daftar pustaka ditulis secara alfabetis dan ditata menurut aturan tertentu. Pada artikel ilmiah, lampiran biasanya berisi data-data yang analisis atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Next. Yang kedua, teks artikel ilmiah populer. Dasarnya, artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi, dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya yang cenderung informal, sedangkan artikel konseptual atau seperti artikel penelitian disajikan dengan gaya yang lebih formal. Ketidakformalan bahasa dalam artikel ilmiah populer ditandai oleh penggunaan ragam bahasa sehari-hari dan sedikit istilah teknis. Biasanya ragam bahasa yang demikian itu akan lebih mudah diterima oleh pembaca awam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam merdeka literasi. Sampai lupa Kak Resa. Resa.